Ya, kali ini kita akan melihat dari berita hari Kamis, di mana ECB giliran untuk mengumumkan kebijakan moneternya. Tapi kendalanya adalah apakah akan agresif dan sesuai dengan janji mereka untuk menaikkan 50 basis point. Karena satu sisi, tadi malam kita mendapatkan berita terkait dengan permasalahan di banking sector lagi, yaitu dengan kemunculan permasalahan di Credit Suisse. Walaupun tadi pagi juga sempat ada artikel yang menyebutkan bahwa Credit Suisse sekarang sedang diusahakan untuk mendapatkan pinjaman, setidaknya untuk mengatasi gangguan likuiditas. Tapi apa saja kira-kira yang harus menjadi perhatian pasar untuk hari ini, dan apakah emas bisa kembali muncul 1930 atau bahkan 1948? Dan kali ini kita akan melihat dari ECB yang akan melakukan pertemuan dan juga mengumumkan kebijakan suku bunganya, dan tentunya beberapa hal yang juga harus diperhatikan terkait dengan kondisi fundamental. Kita cek termasuk salah satunya masalah Credit Suisse dan juga yang membebani bank sentral berikutnya. Ya, masih tetap dengan road to FOMC Maret dan kita sudah berdapatkan beberapa data yang justru cenderung mendukung untuk Fed menaikkan hanya sekedar 25 basis point saja. Jadi dari data-data non-farm payroll dan inflasi saya rasa sudah cukup, termasuk ditambahkan lagi dengan data retail sales yang kecenderungannya melemah tadi malam. Jadi kemungkinan kenaikan 25 basis point sudah diantisipasi market. Nah, dengan data penjualan retail yang turun, maka terbukti bahwa kenaikan yang sempat terjadi di bulan Januari ternyata memang betul-betul hanya sekedar seasonal dan juga didukung dengan cuaca yang relatif lebih baik daripada yang dikhawatirkan sebelumnya. Kemudian data ini juga akan menjadi salah satu rujukan bagi Fed meskipun bukan acuan utama bagi Fed untuk menindaklanjuti kebijakan suku bunga. Pertanyaannya adalah apakah suku bunga masih tetap akan naik, dan itu akan tergambarkan dari situasi minggu depan, di mana kasus Credit Suisse juga menambahkan beban mental kepada sosok presiden ataupun dalam hal ini adalah ketua Jerome Powell. Di FOMC meeting pertemuan minggu depan 21 dan 22 Maret diperkirakan opsinya semakin mengerucut kepada 25 basis point atau sama sekali tidak dirubah. Nah, ini berarti mengeliminat kemungkinan potensi kenaikan 50 basis point karena jelas data ekonomi yang cenderung relatif sedikit melemah dan juga potensi dari apa yang terjadi berikutnya terkait dengan kekhawatiran sektor perbankan, dan itu berarti menambah peluang antara 2 basis point atau sama sekali tidak merubah suku bunga. Sementara untuk kasus pemangkasan suku bunga, sepertinya kita belum lihat setidaknya untuk pertemuan Maret, melainkan nanti mungkin di 2 atau 3 kali pertemuan berikutnya. Dan itulah artinya untuk memperhatikan dot plot minggu depan. Sementara itu, ekspektasi dari bank-bank besar tentunya mengacu kepada 25 basis point dan juga tidak berubah, dan di mana Barclays ataupun Goldman Sachs sudah memperkirakan kemungkinannya adalah unchanged atau tidak berubah. Artinya kemungkinan kebijakan suku bunga akan dihentikan sementara waktu atau bahkan bisa saja dihentikan untuk tidak berkelanjutan berikutnya. Tapi hal tersebut masih tetap harus menunggu terkait dengan dot plot di bulan Maret. Sementara itu, kalau kita perhatikan lagi, maka ini adalah diagram yang kemungkinan bisa terjadi. Satu sisi, bank sentral masih tetap berhadapan dengan kasus inflasi yang tetap tinggi dan belum mencapai target mereka untuk 2%. Tapi di lain sisi juga berhadapan dengan gangguan dari banking sector dengan kasus SVB yang bangkrut dan juga Credit Suisse yang menyatakan mungkin akan mengalami hal yang serupa. Ya, kali ini adalah giliran Christine Lagarde yang akan berhadapan langsung dengan kondisi tersebut. Karena mau tidak mau, pilihan untuk menaikkan suku bunga akan mengakibatkan gangguan kredit dan juga liquidity, dan tentunya ini juga akan mengundang kepada arah resesi yang dikhawatirkan. Tapi kalau memang ternyata dipertahankan pun dengan kondisi bahwa inflasi kemungkinan belum mencapai target mereka, maka yang dikhawatirkan inflasi belum terkontrol. Tapi kalau memang itu bisa menghindari dari resesi, maka kemungkinan hal tersebutlah yang akan dilakukan oleh bank sentral. Jadi kita masih tetap harus menunggu apakah ECB akan menaikkan 25 basis point atau justru tetap dengan 50 basis point. Atau bisa saja sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang dikhawatirkan market, yaitu dengan unchanged atau tidak ada perubahan. Sisi fokus data untuk event hari ini adalah klaim pengangguran mingguan Amerika. Tentunya jika data meningkat akan mengakibatkan USD mengalami penurunan, dan itu berarti positif untuk pasar saham, gold, dan juga ke other currency. Tapi tentunya kalau aktualnya lebih kecil daripada ekspektasi, maka US dollar akan mengalami kenaikan, dan tentunya gold ataupun pasar saham dan juga other currency mengalami tekanan turun. Nah, kemudian di malam hari di jam 20.45, maka semua mata akan tertuju pada kebijakan ECB. Tekanan akan tertuju pada Christine Lagarde.
Kenaikan 50 basis poin sangat diharapkan, tapi kemungkinan efek penguatan euro akan relatif terbatas dengan kasus Credit Suisse. Dan kasus Credit Suisse ini dan juga dihadirkan efek domino terhadap sektor perbankan, kemungkinan akan memaksa ECB untuk menaikkan hanya 25 basis poin saja. Imbasnya, tentunya kita akan lihat potensi euro akan kembali tertekan. Lalu kemudian fokus akan tertuju apa yang akan direncanakan atau yang diambil langkah-langkah selanjutnya dari kebijakan ECB. Tentunya pernyataan Christine Lagarde akan menjadi hal yang utama untuk hari ini. Ya, mengingat hal tersebut berarti ECB atau kebijakan ECB nanti malam menutup fokus utama minggu ini dan kita langsung nantinya akan beralih kepada fokus FOMC minggu depan. Nah, dengan demikian kira-kira apakah ECB akan tetap melakukan kenaikan 50 basis poin atau tidak? Apakah mereka juga akan bisa dalam koridor kenaikan suku bunga atau mulai merubah atau mengambil ancang-ancang? Karena hal ini tidak akan mudah untuk dilakukan keputusan mengingat ancaman yang nyata adalah mengarah kepada resesi yang jauh lebih dalam.